Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Ari Prianto STMM selaku mata kuliah dosen pengantar ilmu ekonomi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian studi pada produk Cimory Dairy Milk. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Palince Kendapa. Nama saya Muhammad Farid Mohimin. Nah, langsung saja kita menjelaskan analisis tersebut. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pelanggan melalui keputusan suatu pembelian pada produk Cimory Dairy Milk. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Cimory Dairy Milk. Jumlah responden dalam penelitian ini ditemukan dengan rumus Lemieux sebanyak 100 orang sesuai kriteria yang sudah ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu konsumen Cimory pria atau wanita dengan usia di atas 15 tahun. Data dikumpulkan dengan kuesioner melalui Google Form. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan software SMART PLS 3.2.9. Hasil dari penelitian ini membuktikan digital marketing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk ini juga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel keputusan pembelian juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara tak langsung terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian Cimory Dairy Milk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, pendahuluan, latar belakang. Dilatar belakangi dengan pergeseran kebiasaan masyarakat yang kini menjadikan kesehatan sebagai prioritas hingga produk yang memiliki kegunaan untuk memenuhi nutrisi tumbuh dan menjaga kesehatan menjadi produk kebutuhan utama. Adanya persaingan yang ketat dengan banyaknya merek yang tersedia di pasar membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab suatu merek dapat terus bertahan di tengah persaingan pasar tersebut. Alasan ini terkait pemilihan objek adalah dikarenakan Cimory merupakan perusahaan yang memiliki produk yang mendukung kesehatan dengan minuman, yogurt, dan susunya. Dan berdasarkan penilaian top brand, Cimory selalu berada di atas dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, nanti akan ditampilkan tabelnya. Cimory juga memanfaatkan digital marketing sebagai strategi pemasarannya sehingga dinilai sangat cocok kaitannya dengan variabel penelitian yang penulis akan teliti. Nah, nanti akan ditampilkan gambar penggunaan digital marketing. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan juga membuat peneliti tertarik karena penelitian menyebutkan bahwa media Instagram dan e-worm merupakan bagian dari digital marketing, tidak berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian. Namun, Cimory konsisten menggunakan digital marketing, khususnya sosial media, untuk pemasaran dan hasilnya, Cimory berhasil tumbuh menjadi pemimpin pasar. Nah, nanti akan ditampilkan gambar Cimory tumbuh menjadi pimpinan pasar. Nah, selanjutnya berdasarkan fenomena yang sudah dijabarkan di atas, maka penelitian menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan melalui keputusan pembelian studi pada produk Cimory Dairy Milk dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah digital marketing mempengaruhi keputusan pembelian produk Cimory Dairy Milk? Dan yang kedua, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian Cimory Dairy Milk? Dan yang ketiga, apakah keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Cimory Dairy Milk? Dan yang terakhir, apakah kualitas produk mempengaruhi kepuasan pelanggan melalui keputusan pemberian Cimory Dairy Milk? Tinjauan pustaka kepuasan pelanggan.
Nah, kepuasan pelanggan yaitu harapan atau perasaan dari seseorang atas suatu pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, yang sudah dibeli oleh seseorang sesuai dengan harapannya dengan kenyataan. Nah, menurut Hawkins dan Loney dalam Tijono pada tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa indikator dalam kepuasan pelanggan, yaitu kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan bersedia merekomendasikan. Nah, selanjutnya mengenai keputusan pembelian. Menurut Tijiptono dalam Rizky et al. Pada tahun 2018, keputusan pembelian merupakan tahap pengambilan keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian. Sejalan dengan pendapatan yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong dalam Pratiwi pada tahun 2019, keputusan pembelian adalah tahapan proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Nah, indikator yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengutip pendapat Wentoro pada tahun 2012 adalah keputusan terkait merek, keputusan terkait pembayaran, keputusan terkait bentuk, dan keputusan terkait pada produk itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas digital marketing. Menurut Aditya dalam Yakub dan Mustajab pada tahun 2020, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding menggunakan media berbasis online. Seperti et al. Dalam Journal of Young Entrepreneurs pada tanggal 21 Januari 2023. Suyono pada tahun 2019 menyatakan digital marketing merupakan penerapan teknologi dan media digital terkhusus internet untuk mencapai tujuan pemasaran. Sedangkan menurut Dave Sevely dalam Yakub dan Mustajab pada tahun 2020, digital marketing merupakan pemasaran digital yang berarti sama dengan pemasaran elektronik. Digital marketing adalah penerapan teknologi digital ke pasar dengan membentuk saluran online seperti website, email, sosial media, digital TV, podcast, blog, dan berbagai inovasi baru lainnya yang bertujuan untuk membangun hubungan pelanggan dan berkontribusi dalam pemasaran serta mendapatkan keuntungan. Nah, berdasarkan pendapat Demers dalam Kurniasari dan Budiatmo pada tahun 2018, indikator yang dapat digunakan untuk mengatur atau mengukur sosial media marketing adalah tulisan yang berkualitas, foto yang menarik, dan serta frekuensi keaktifan postingan. Sedangkan menurut Howard dalam Rinda Rahmawati pada tahun 2021, sosial media marketing memiliki indikator berupa konteks, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kualitas produk. Nah, produk menurut Wijayanti pada tahun 2018 adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan untuk didapatkannya suatu keuntungan yang berasal dari suatu kreativitas seseorang atau perusahaan. Produk juga merupakan barang atau jasa yang merupakan alat yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen dan berwujud, dapat dilihat, serta menarik. Hal tersebut karena nantinya konsumen harus mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan kebutuhan atau keinginan yang paling menarik minatnya dari produk tersebut. Nah, menurut Putri pada tahun 2017, produk adalah seluruhan yang di dalamnya mencakup objek fisik, lokasi, kelompok, jasa, dan pikiran yang dapat diajukan oleh produsen kepada konsumen untuk dikonsumsi, dibeli, digunakan, dan dicari untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sedangkan untuk kualitas produk, menurut Kotler dan Armstrong dalam Larasati pada tahun 2021, merupakan ciri khusus yang dimiliki barang atau jasa yang bergabung menjadi suatu kemampuan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan kemampuan tersebut benar adanya atau terimplementasikan.
Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu barang atau jasa dengan karakteristik yang dimilikinya, memberikan kinerja yang baik sehingga mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Karena terimplementasinya harapan dari konsumen terhadap produk, indikator dari kualitas produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja, keindahan, kesesuaian, dan ciri khas dari produk itu sendiri. Nanti kami akan menampilkan gambar mode penelitian data diolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Cimory Dairy Milk. Jumlah responden dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Lemieux sebanyak 100 orang sesuai kriteria yang sudah ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu konsumen Cimory pria atau wanita dengan usia di atas 15 tahun. Data dikumpulkan dengan kuesioner melalui Google Form. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan nilai loading faktor dan analisa inferensial dengan dilakukan ujian validitas, ujian reliabilitas, dan ujian R-square serta ujian Q-square. Setelah itu dilakukan ujian hipotesis dengan ujian T menggunakan software Smart PLS 3.2.9. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Deskripsi data responden. Berdasarkan data responden yang berhasil terkumpul, penelitian ini memiliki jumlah responden sebesar 100 orang. Kriteria yang ditetapkan untuk para responden adalah pernah membeli atau mengonsumsi produk Cimory Dairy Milk dan berusia lebih dari 15 tahun. Data responden yang terkumpul dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin dan usia. Berdasarkan ini, penyebaran kuesioner dapatkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 35%, responden laki-laki 65%, responden wanita. Artinya, dari jumlah keseluruhan responden terdapat 35 responden laki-laki dan 65 responden wanita. Wanita sudah membeli atau mengonsumsi produk tersebut Cimory Dairy Milk. Selain itu, didapat pula karakteristik responden berdasarkan usia yang menunjukkan 100% responden dalam penelitian ini berusia di atas 15 tahun. Artinya 100 orang yang pernah membeli atau mengkonsumsi produk Cimory Dairy Milk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini telah berusia di atas 15 tahun. Hal ini sesuai dengan target pasar dari strategi pemasaran digital Cimory yang menargetkan konsumen usia 18 sampai 35 tahun dengan gender pria atau wanita. Nah, deskriptif data penelitian. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan software Smart PLS versi 3.2.9. Hasil dari jawaban seluruh responden pada kuesioner yang telah mereka isi akan diolah untuk mendapatkan hasil loading faktor melalui software Smart PLS. Setiap variabel dalam penelitian akan mendapatkan hasil yang berbeda. Berikut adalah hasil loading faktor dari setiap variabel pada penelitian yang digunakan digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan telah melampaui nilai 0,7. Artinya, kepuasan pelanggan pada produk Cimory Dairy Milk sangat tinggi. Pada tabel di atas terlihat nilai tinggi pada tabel loading factor. Kepuasan pelanggan adalah butir pertama. KPI yang berbunyi produk Cimory Dairy Milk sesuai yang diharapkan dengan nilai 0,851 dan dinyatakan memiliki interpretasi tinggi. Sedangkan nilai terendah pada tabel di atas terdapat pada butir kedua atau disebut dengan KP2 yang berbunyi kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi oleh produk Cimory Dairy Milk dengan nilai sebesar 0,780 dan dinyatakan memiliki interpretasi tinggi. Nah, ini tabelnya guys.
Pada tabel loading factor, keputusan pembelian terlihat jika seluruh data dihitung akan didapat nilai rata-rata loading faktor per indikator sebesar 0,717 yang masuk kategori sangat baik. Artinya, indikator terkait keputusan pembelian dinyatakan valid. Dilihat dari tabel yang sama, nilai tertinggi didapatkan oleh butir pertanyaan ke-6, KN6, yang menyatakan, saya membeli Cimory Dairy Milk karena bentuk produknya memudahkan saya ketika mengkonsumsinya dengan nilai sebesar 0,807 dan dinyatakan interpretasi tinggi, sedangkan terendah terdapat pada butir ke-8 KN8 dengan pernyataan saya membeli Cimory Dairy Milk karena dapat menggunakan pembayaran elektronik atau digital dengan nilai sebesar 0,562 dan masih dinyatakan masih dapat diterima atau cukup. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Farid Muhaimin. Oke, terima kasih waktunya. Seterusnya, uji validitas konvergen. Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan suatu kuesioner dan kuesioner dinyatakan valid atau sah bila pertanyaan atau penyataan dalam angket yang disebarkan kepada responden dapat mengungkap sesuatu yang diukur oleh pernyataan atau pertanyaan tersebut. Hasil olah data akan dianggap valid bila memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Berikut adalah hasil pengolahan data untuk uji konvergen menggunakan nilai loading factor. Pada tabel di bawah, terlihat sebagian besar nilai loading factor sudah di atas 0,7, yang artinya sudah dapat dinyatakan valid, sedangkan bila nilai loading factor belum mencapai 0,7, namun sudah memiliki nilai lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan cukup dan dapat diterima, sehingga seluruh pernyataan dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan valid dan memenuhi standar dari uji validitas konvergen. Uji validitas diskriminan. Untuk memastikan penelitian ini valid, maka dalam uji validitas diskriminan akan diuji dengan menggunakan nilai AVA dan Formel-Likert Criterium untuk memastikan data sudah valid. Data yang berhasil diolah menggunakan software Smart PLS menunjukkan nilai sebagai berikut. Dari tabel nilai AVA, di atas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai AVA lebih dari 0,5, yang artinya dapat dianggap valid secara teori. Secara rinci, nilai AVA dari variabel kepuas pelanggan adalah 0,623, keputusan pembelian 0,519, digital marketing 0,633, dan kualitas produk 0,581. Selanjutnya akan dilanjutkan uji validitas diskriminan dengan menggunakan hasil Formel-Likert Criterium. Berikut adalah hasilnya. Dari tabel uji diskriminan menggunakan Formel-Likert Criterium dapat dilihat hasil dari masing-masing variabel sudah memiliki nilai lebih dari 0,5. Di mana untuk variabel kepuasan pelanggan 0,789, keputusan pembelian 0,720, digital marketing 0,792, dan kualitas produk 0,762. Dengan hasil seperti ini, berarti penelitian ini dapat dinyatakan valid sesuai standar uji validitas diskriminan menggunakan Formel-Likert Criterium. Selanjutnya, uji reliabilitas. Selain melakukan uji validitas, penelitian juga melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan output dari Smart PLS. Dengan hasil composite, reliability, dan combo rate alpha, hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai yang ada pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 8 berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat hasil dari nilai Cronbach alpha menunjukkan seluruh variabel memiliki hasil lebih dari 0,7, yang artinya variabel digital marketing, kualitas produk, keputusan pembeli, dan kepuasan pelanggan dapat diandalkan karena memiliki reliabilitas yang baik terhadap konstruk-konstruknya. Sehingga dapat dinyatakan seluruh variabel yang telah diuji dinyatakan reliable karena memiliki nilai lebih dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam mewakili variabel kepuasan pelanggan, keputusan pembelian, digital marketing, dan kualitas produk dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh responden. Sehingga seluruh indikator reflektif dinyatakan reliable dan kuesioner bersifat relevan, yang artinya bila dilakukan penyebaran kuesioner ulang pada responden,
konsumen Cimory dengan usia lebih dari 15 tahun akan mendapatkan hasil yang sama. Akan saya tampilkan tabel. Pada tabel hasil composite reliability terlihat seluruh variabel memiliki nilai lebih dari 0,7. Nilai tertinggi didapatkan oleh variabel digital marketing dengan nilai 0,932. Sedangkan untuk nilai terendah terdapat pada variabel keputusan pembelian sebesar 0,895. Karena seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,7, maka dapat disimpulkan seluruh variabel telah reliable terhadap masing-masing konstruknya. Uji R-square. Selanjutnya melakukan uji R-square, di mana ini merupakan bagian dari goodness of fit. Tujuan dilakukan uji R-square adalah untuk mengetahui sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dan variasi terikat. Berikut merupakan output dari Smart PLS. Berdasarkan hasil dari uji R-square adjust yang ditunjukkan pada tabel di bawah, keputusan pembelian mendapatkan nilai sebesar 0,727 atau 72,7%. Yang artinya variabel digital marketing dan kualitas produk dapat mempresentasikan atau menjelaskan variabel keputusan pembelian seperti harga, promosi, citra merek, dan lain-lain. Sedangkan untuk variabel kepuasan pelanggan mendapatkan nilai sebesar 0,670 atau 67%. Bila dijadikan dalam bentuk presentasi termasuk baik, artinya variabel digital marketing, kualitas produk, dan keputusan pembelian dapat menjelaskan atau mempresentasikan dengan baik variabel kepuasan pelanggan, sedangkan 33% sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang telah diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya uji Q-square. Selanjutnya adalah uji prediction relevance atau Q-square yang digunakan untuk menilai kapabilitas prediksi menggunakan blindfolding pada software Smart PLS. Tujuan dilakukan uji Q-square ini adalah untuk menilai seberapa baik hasil dari observasi. Model penelitian memiliki korelativitas prediktif yang baik jika nilai Q-square lebih dari 0. Berikut merupakan hasil olah data uji square melalui software Smart PLS. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Q-square pada penelitian ini untuk variabel kepuasan pelanggan adalah 0,387 dan untuk keputusan pembelian sebesar 0,362. Menurut Satyaman 2020, jika nilai square lebih dari 0,35 artinya predictive relevance pada penelitian kuat. Dalam penelitian ini yang menggunakan model penelitian interframing di mana terdapat dua model penelitian dengan variabel terikat yang berbeda. Keduanya sudah melampaui nilai 0,35 yang artinya penelitian ini memiliki relevansi prediktif yang kuat. Selanjutnya uji hipotesis. Setelah seluruh variabel dinyatakan valid dan reliable, maka selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah. Pengujian dilakukan dengan uji T statistik. Uji T atau uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen serta menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Dalam penelitian ini, hasil dari uji hipotesis menggunakan software Smart PLS adalah sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dari tabel di bawah akan dibandingkan dengan T-table yang dihitung menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang K, atau DF sama dengan 100 dikurang 4 sama dengan 96. Dan nilai kepercayaan sebesar 95% atau error 5% untuk 0,05. Dilihat pada T-table error sebesar 5% dan DF 96, maka didapat nilai T-table sebesar 1,661. Hasil uji T atau uji hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut. Hasil uji pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji T pada tabel 17, terlihat nilai original sampel dari variabel digunakan digital marketing terhadap keputusan pembelian adalah positif sebesar 0,429, yang diidentifikasi bahwa digital marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan nilai T statistik sebesar 4,071. Bila dibandingkan dengan T-table, maka 4,071 lebih besar dibandingkan 1,661. Dan nilai P-values sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Yang dapat diartikan bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan sehingga hipotesis ke-1 diterima. Hasil uji ini juga menunjukkan bahwa pemasaran produk Cimory Dairy Milk
dengan metode digital marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, dalam hal ini, indikator yang terdapat pada variabel digital marketing memiliki kontribusi yang besar terhadap keputusan pembelian pelanggan. Faktor-faktor tersebut sangat mungkin menjadi dasar Cimory melakukan pemasaran secara digital marketing dan menjadi strategi pemasaran utama. Walaupun berdasarkan penelitian sebelumnya, masih ada yang mengatakan pemasaran secara digital tidak berpengaruh terhadap keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian. Hal ini juga terlihat berdasarkan laporan tahun Cimory pada 2022, di mana strategi pemasaran utama mereka adalah digital marketing. Mereka tetap berhasil tumbuh menjadi market leader. Data dari Top Brand Award juga menetapkan Cimory sebagai peringkat 1 kategori minuman sehat yogurt. Hasil ini juga bisa disahkan karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, sehingga penggunaan pemasaran secara digital sangat mumpuni dan efektif. Selain itu, responden dalam penelitian ini terlihat berusia telah di atas 15 tahun, sehingga sangat dimungkinkan para responden sudah sangat mahir dalam menggunakan teknologi. Karena teknologi merupakan faktor utama dalam pemasaran secara digital. Hasil indeks terendah pada variabel ini dapat oleh indikator kolaborasi, di mana salah satu strategi dalam pemasaran digital dari Cimory adalah berkolaborasi dengan berbagai brand atau influencer dan memasarkan produk dapat dikatakan berhasil memberikan pengaruh dan menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pemasaran digital dalam mempengaruhi keputusan pembelian dan konsumen. Hasil uji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan pada tabel 17 terlihat variabel kualitas produk terdapat keputusan pembelian memiliki nilai positif sebesar 0,470, yang artinya kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian nilai dari T hitung adalah 4,117, lebih besar dari 1,661, dan nilai P values 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,05, yang dapat diartikan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh signifikan, sehingga kualitas produk dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan hipotesis kedua dapat diterima. Hasil ini juga menunjukkan bahwa indikator dari kualitas produk memiliki kontribusi yang besar dan mempengaruhi pelanggan dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Nilai terendah pada variabel ini terdapat pada indikator kinerja yang mendapat nilai 0,608. Di mana artinya kinerja dari suatu produk sudah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi pelanggan untuk memutuskan pembelian suatu produk. Dengan begitu, kinerja dari kualitas produk Cimory memberikan pengaruh yang cukup besar hingga konsumen dapat terpengaruhi dalam memutuskan untuk membeli produk dari Cimory Dairy Milk. Dalam penelitian ini, nilai terendah diperoleh dengan butir pernyataan produk susu UHT dan yogurt Cimory memiliki masa expired yang lama, yang dapat diartikan konsumen terpengaruh dalam melakukan keputusan pembelian produk karena kinerja produk secara masa expired cukup lama. Walaupun mendapat nilai terendah pada pernyataan ini, peneliti memaklumi hal ini karena Cimory terbuat dari bahan premium yang selalu menggunakan susu segar sehingga ketahanannya lebih sebentar dibandingkan dengan merek lain. Hasil uji pengaruh keputusan pembelian terhadap keputusan pelanggan. Pada tabel 17 variabel, keputusan pembeli terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat memiliki nilai original sampel positif sebesar 0,821. Berdasarkan T hitung 14,533 lebih besar dari T table 1,661, dapat diartikan keputusan pembeli berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai signifikan. P values 0,00 lebih kecil dari 0,05. Yang artinya berpengaruh secara signifikan, sehingga keputusan pembeli dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berarti hipotesis ketiga dapat diterima. Dalam penelitian ini, indikator dari keputusan pembelian yang memiliki nilai terendah adalah keputusan terkait cara pembayaran. Artinya konsumen walau sudah merasa puas terkait cara pembayaran dan melakukan pembelian suatu produk Cimory, namun hasil ini belum maksimal. Sehingga indikator cara pembayaran perlu diperbaiki agar konsumen mendapatkan kepuasan maksimal ketika melakukan pembelian suatu produk khususnya pada Cimory. Seperti saat ini yang sedang marak terjadi pembayaran dengan menggunakan barcode, maka hal tersebut perlu disediakan dan difasilitas agar konsumen mendapatkan kepuasan maksimal dalam melakukan pembelian karena memiliki beragam cara pembayaran yang digunakan.
Pada penelitian ini juga terdapat nilai tertinggi pada variabel keputusan pembelian yang diperoleh oleh indikator keputusan terkait bentuk. Artinya, konsumen akan merasa senang dan puas ketika melakukan pembelian suatu produk yang memiliki bentuk yang unik, bagus, dan tidak mainstream. Inovasi produk yang memiliki bentuk yang unik dan berbeda akan memberikan kepuasan pada konsumen yang melakukan pembelian terhadap produknya. Simpulan dari penelitian ini berdasarkan dari analisis yang pembahasan dari data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan sebagai berikut. A. Konsumen Cimory Dairy Milk telah berusia di atas 15 tahun dengan jenis kelamin perempuan atau lelaki. Yang berarti target pasar dari Cimory menjangkau gender laki-laki dan perempuan serta usianya sudah lebih dari 15 tahun. Yang artinya Cimory berhasil menjangkau pasar lintas generasi karena usia di atas 15 tahun terdapat beberapa generasi. B. Digital marketing mampu berkontribusi besar dalam meningkatkan keputusan pembelian yang dilakukan konsumen Cimory Dairy Milk. Berarti berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen Cimory Dairy Milk dapat melakukan pembelian produk setelah melihat pemasaran secara digital yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengaruh dari foto yang menarik, tulisan yang berkualitas, keaktifan postingan, serta kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang sudah peneliti buat sebelumnya, yakni digital marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Cimory. C. Kualitas produk dapat memberi kontribusi dalam peningkatan keputusan pembelian Cimory Dairy Milk. Berarti dapat disimpulkan bahwa konsumen Cimory Dairy Milk memperhitungkan kualitas produk yang baik yang meliputi kinerja produk, kesesuaian, keindahan, dan serta ciri khas produk dalam melakukan keputusan pembelian. Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang peneliti sudah buat sebelumnya, yakni kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Cimory. D. Keputusan pembelian mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan Cimory Dairy Milk. Berarti dapat disimpulkan bahwa konsumen Cimory Dairy Milk akan dapat merasakan kepuasan setelah melakukan keputusan pembelian dengan pertimbangan keputusan. Ulang. Apa kau ini ketut-ketutan Oh dia, aku banget juga dia udah habis ini bang. D. Ayo. D. Keputusan pembelian mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan Cimory Dairy Milk. Berarti dapat disimpulkan bahwa konsumen Cimory Dairy Milk akan dapat merasakan kepuasan setelah melakukan keputusan pembelian dengan pertimbangan keputusan terkait produk, keputusan terkait merek, keputusan terkait bentuk, dan serta keputusan cara pembayarannya. Sehingga hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis, yakni keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Cimory Dairy Milk. Yang terakhir, kualitas produk mampu memberikan kontribusi secara tak langsung melalui keputusan pembelian terhadap kepuasan pelanggan Cimory Dairy Milk. Berarti konsumen dari Cimory Dairy Milk dapat merasakan puas setelah melakukan keputusan pembelian produk Cimory dengan pengaruh kualitas produknya yang baik yang meliputi kinerja produk, kesesuaian, keindahan, dan serta ciri khas produk yang dimediasi oleh keputusan pembelian dengan pertimbangkan keputusan terkait produk, keputusan terkait merek, keputusan terkait bentuk, dan serta keputusan cara pembayarannya. Sehingga penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, yakni kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen melalui keputusan pembelian Cimory Dairy Milk. Oke, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.